meningkatkan edukasi, ada taklim, ada ta'allum. Masjid ini sebagai sumber informasi aplikasi ilmu, di mana ada taklim, seorang guru, seorang ustaz, seorang khatib memberikan pelajaran. Makanya taklim nanti timbulnya mu'allim, orang yang mengajar. Kemudian yang kedua adalah ta'allum, menerima pembelajaran. Makanya nanti di dalam isi fakirnya supir rawuh ada kendaraan agama, mohon pinjam waktu sebentar, sudah kadung diberikan. Selagi fungsi yang pertama memberikan meningkatkan ketakwaan, sedangkan yang kedua adalah untuk edukasi. Ada taklim, kesempatan para ustaz, para kiai memberikan ilmunya. Kemudian ada ta'allum, para jamaah menerima aplikasi ilmu. Makanya dari taklim nanti muncul subjeknya mu'allim, dari ta'allum muncul subjeknya muta'allim. Ada mu'allim, orang yang memberikan ilmu, ada muta'allim, orang yang menerima ilmu. Nabi sangat ekstrim an-nasu sinfani, alimun wa muta'allimun, la khairu fi siwahuma. Yang disebut manusia itu adalah orang yang memberikan ilmu dan orang yang mau belajar. Kalau kita posisinya tidak di dalam mu'allim atau muta'allim, berarti kita bukan manusia. Yang ketiga, fungsi masjid ini sebagai sumber membudayakan ekonomi. Di titik ini kita akui benar bahwa masyarakat kita masih lemah dan mengkhawatirkan sekali. Baginda juga telah memberikan satu isyarat kadal kafur ayat kufur. Banyak para Zionis Nasrani, Zionis Yahudi, mungkin kalau di Lakok ini insya Allah aman, karena pergerakan ulama, pergerakan umarok ini luar biasa kerjasamanya. Tapi di daerah-daerah lain barangkali nanti yang masih muda-muda suatu saat hijrah atau mendapatkan tugas di daerah-daerah yang ekonominya lemah, biasanya digunakan oleh agama sebelah untuk memurtadkan. Yang kedua, jamaah masjid masih banyak yang terlibat bank ojol, bank emoh, rentenir. Ini kalau masjid dengan uang yang ada kemudian hanya digunakan oleh, mohon maaf, para bendahara, ada yang sebagian disimpan oleh rekeningnya sendiri ataupun digunakan oleh usaha sendiri, maka fungsi sebagai makhluk sosial yang dipercaya untuk mengurus masjid ini belum teraplikasi. Padahal kita sudah diancam limat alimu ilaku ayat asyifu ila bihablin Allah wa hablin minan nas. Berbuat baik ini bukan hanya sebagai makhluk yang mahdhah saja. Kita adalah makhluk ghairu mahdhah. Tentunya Islam yang menggambarkan kedamaian, Islam yang menggambarkan keselamatan, ini harus sebagai cerminan diaplikasikan dalam kehidupan. Bukankah setelah sholat kita mengucapkan Assalamualaikum? Bukankah fungsi daripada puasa agar kita bisa merasakan kepedihan dan kekurangan orang lain? Bukankah haji yang terbaik adalah it'amut ta'am? Lalu yang terakhir, karena beliau sudah hadir, alhamdulillah saya tidak diberikan waktu yang banyak, ini kesempatan bagi saya, yaitu memahamkan kesadaran bernegara dan
dan berbangsa. Ini adalah rumah kita yang harus kita jaga. Kalau kita tidak sadar bahwa NKRI ini adalah rumah yang nyaman, rumah yang harus kita bela sampai mati, NKRI sampai mati, sholawat sampai mati, tobat sampai sebelum mati, ini harus dipertahankan betul. Karena kita tidak tahu kalau rumah yang besar ini NKRI kemudian porak-poranda. Tentunya bukan hanya TNI dan polisi yang menjaga Pak, tapi kita juga harus bela negara. Apakah kita bisa menjamin tetangga kita bahkan diri kita sendiri untuk bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala? Jaminan keamanan ini adalah jaminan salah satu ilah atau sebab kita diperintahkan untuk beribadah kepada Allah. Li'ila fi Quraisyin ila fi lapas sifat wasfid. Wa'ya butuh bahan dan baik tadi sembahlah Allah. Aknamahum min ju'in wa amanahum min khawf. Kenapa Allah disembah? Karena kesejahteraan telah Allah berikan. Keamanan negara ini juga Allah jaminkan. Kita tidak bisa membayangkan bagaimana teman-teman yang berada di Palestina, bagaimana teman-teman yang negaranya konflik terus. Maka itu harus dipahamkan betul bahwa pentingnya negara Indonesia itu masih utuh seperti sekarang. Dan kesadaran berbangsa, kita tahu bahwa bangsa kita adalah dari suku yang berbeda, dari bahasa yang berbeda. Itu adalah sebuah fitrah. Perbedaan adalah natural, dan perbedaan ini kalau disatukan dalam kalimat rukun akan menjadi keindahan. Bukankah kalau kita masuk dapur di sana ada perbedaan-perbedaan yang kalau satu-satu itu tidak enak. Contoh, garam, pahit, asin, tetek, kemudian cabai, pedas, menyengat, kemudian bawang, pengar. Tapi kalau disatukan, kenapa ada sambal genderuwo? Kenapa ada sambal geledek? Itu karena kerukunan. Dengan rukun inilah yang susah menjadi mudah, yang sulit, yang susah menjadi mudah, yang mudah menjadi jelas, yang tidak enak menjadi enak. Bukankah bapak-bapak yang punya istri kalau sendiri terus nggak enak kan? Tapi kalau sudah rukun pasti enak. Makanya rukun atau kebersamaan ini adalah sebuah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Fa asbahtum bi ni'mati ikhwana. Yang kalimat itu kalau tidak salah diawali dari wadkuru nikmat Allah. Ingatlah tentang nikmat Allah Subhanahu wa taala. In kuntum ada, tak kala kita tidak sinkron, tidak mau rukun, kemudian ta'ala fa baina qulubikum, Allah mengalahkan, Allah melunturkan ego-ego kita. Kemudian wasbahtum bi nikmati ikhwana. Dengan nikmatmu kita bisa bersaudara. Yakin bahwa persaudaraan adalah sebuah nikmat. Oleh sebab itu, BKN ke depan adalah salah satu juta-juta para khotib-khotibnya untuk menjadi duta perdamaian dunia. Para DKM harus memberikan wawasan yang benar kepada para khotib bahwa khutbah ini bukan media bom-boman, bukan media fitnah, tapi mimbar ini adalah media untuk mensiarkan perdamaian. Kita rindu pada perdamaian, kita cinta bahwa negara ini adalah negara yang utuh di dalam rambut bangsa dan negara. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.